Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan soal P3K atau soal CPNS pada farmasi penyuluh ahli pertama ataupun penghulu ahli pertama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, soal yang pertama, materi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi PAN-NRB, Abdullah Azwar Anas menerbitkan surat edaran nomor 03 tahun 2023 tentang tata cara penetapan predikat kinerja pegawai ASN. Anas mengatakan, tujuan surat edaran tersebut yakni untuk memberikan kejelasan dan kepastian serta melengkapi pengaturan mengenai evaluasi kinerja pegawai. Evaluasi kinerja periodik pegawai dapat dilaksanakan A. Bulanan, B. Triwulan, C. Semesteran, D. Betul semua. Evaluasi kinerja periodik pegawai dapat dilaksanakan. Jawabannya adalah D. Betul semua. Jadi dia ada triwulan, bulanan, dan semesteran. Silakan Bapak Ibu menganalisa soal. Soal yang kedua. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu tugas Kementerian Agama adalah menyelenggarakan fungsi A. Pelaksanaan penyelenggaraan produk halal, B. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu, C. Pengelolaan dan penanganan isu, D. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi. Salah satu tugas Kementerian Agama adalah jawabannya A. Pelaksanaan penyelenggaraan produk halal. Maka yang benar adalah A. Silakan Bapak Ibu mengulang kembali apakah benar A ataupun ada jawaban yang lain yang menurut Ibu Bapak benar. Soal yang ketiga. Setiap pegawai ASN atau aparatur sipil negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban pegawai ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi tanggung jawab utama pegawai ASN? A. Jalur karir profesional, B. Pelaksanaan kebijakan partai politik, C. Melaksanakan tugas pemerintahan, D. Mengembangkan kompetensi setiap tahun. Tanggung jawab utama pegawai ASN adalah jawabannya C. Melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi silakan Bapak Ibu, walaupun alur ceritanya panjang, Bapak Ibu langsung membacakan dan mencari mana soal dari setiap soal.
Jadi poin inti dari soal tersebut itu harus cepat ibu bapak ketahui nanti saat mengikuti tes. Misalkan kalau kita baca ini terlalu panjang, maka akan menghabiskan banyak waktu. Kita lanjut. Soal yang keempat, dalam penyusunan SKP wajib memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahunnya, dan jika ada, dapat memuat kinerja tambahan. Kinerja utama dan kinerja tambahan tersebut paling sedikit memuat indikator kinerja individu dan target kinerja. Pembinaan kinerja terdiri atas A. Bimbingan kinerja dan atau konseling kinerja. B. Bimbingan kerja dan atau konseling kinerja. C. Bimbingan kinerja dan atau konseling kerja. D. Bimbingan kinerja dan atau manajemen kinerja. Nah, ini jawabannya hampir-hampir sama. Silakan Bapak Ibu merekamnya di dalam kepala, siapa tahu nanti keluar di soal ujian. Jawaban yang tepat adalah bimbingan kinerja dan atau konseling kinerja. Ingat aja ada kinerja-kinerja keduanya. Tinggal di awal adalah kalimat bimbingan, di akhir adalah kalimat konseling. Soal yang kelima. Pendekatan WOG merupakan respon dari paradigma NPM, New Public Management, yang menekankan pada aspek efisiensi. Adapun WOG merupakan singkatan dari Wall of Government. Pendekatan ini banyak digunakan dalam instan pelayanan publik. Definisi WOG adalah A. Pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai. B. Pendekatan yang menjadikan pemerintah bukan merupakan satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan publik. C. Pendekatan dalam studi birokrasi yang mengedepankan efisiensi. D. Pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup. Di definisi Wall of Government adalah D. Pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup. Soal yang keenam. Untuk mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan kementerian yang tugas instansi menyelenggarakan vertikal urusan pemerintahan di bidang agama, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi. Instansi vertikal Kementerian Agama terdiri dari A. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. B. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kota. C. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. D. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Urusan Agama. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi ada kabupaten dan kota. Yang A kabupaten saja, yang B kota saja, yang C KUA. Maka yang benar adalah Kemenang Provinsi dan Kemenang Kabupaten Kota. Soal yang ketujuh. Sumpah PNS sendiri sebenarnya isinya sangat bagus, dan jika seluruh PNS di tanah air ini menepati sumpah atau janji pegawai negeri
meyakini negara ini akan maju, masyarakat akan sejahtera, tetapi tidak akan ada korupsi, di negeri ini. Dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun akan meningkat. Dalam sumpah atau janjinya, PNS berkomitmen untuk A. Melaksanakan fungsi ASN dengan baik, B. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan. C. Menjadi PNS yang profesional dan berkompeten, D. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang tepat adalah B. Jadi sumpah janji PNS berkomitmen untuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan. Soal nomor 8. Bagi yang berniat untuk mendaftar seleksi calon aparatur sipil negara, perlu mengetahui batas usia pelamar calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2023. Diketahui, batas umur pelamar di PNS dan P3K berbeda. Hal tersebut sudah diatur dalam peraturan pemerintah yang telah diterbitkan. Apa syarat usia maksimum untuk menjadi P3K? A. 20 tahun, B. 35 tahun, C. 1 tahun sebelum pensiun, D. 2 tahun sebelum pensiun. Jawaban yang tepat adalah 1 tahun sebelum pensiun. Syarat usia maksimum. Soal nomor 9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah menetapkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN). Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan ketentuan pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi dalam proses penyusunan SKP, pimpinan dan pegawai melakukan A. Perencanaan kinerja, B. Review kinerja, C. Umpan balik di dialog kinerja. Maka untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi dalam proses penyusunan SKP yang dilakukan adalah di dialog kinerja. Soal yang ke-10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 3 Februari 2021 menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Maksud diterbitkannya SE tersebut adalah sebagai kebijakan transisi atau peralihan dari ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil ke ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang akan diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan. Kapan SKP ditetapkan paling lambat? A. Pertengahan bulan Januari, B. Awal bulan Januari, C. Akhir bulan Desember, dan D. Akhir bulan Januari.
SKP ditetapkan paling lambat yaitu pada akhir bulan Januari. Wallahu a'lam bissawab. Di mana ada kesalahan, kesilapan dan salah baca, kami mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat bermanfaat dengan soal ini dan lulus CPNS ataupun P3K sehingga menjadi ASN di Kementerian Agama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.